malam Kamis pertama di bulan Ramadan yang disebutkan bahwa nilai ibadah sunnahnya setara dengan ibadah fardu, dan nilai ibadah fardunya setara dengan 70 kali lipat ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Dan majelis yang kita hadiri seperti ini mencakup fardu, mencakup sunnah seperti sholawat yang kita baca, seperti i'tikaf, seperti tabassum atau tersenyum di wajah muslimin, wajah orang-orang yang kita jumpai di majelis ini. Kalau kita tersenyum, itu adalah sunnah. Mencakup juga hal yang fardu, karena sebagian ilmu yang disampaikan dan materi yang disampaikan adalah yang fardu, di antaranya mengenai fikih atau mengenai ilmu tasawuf yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Malam Kamis yang akan datang di Masjid Al-Ma'mur, Jalan Rasmala 11, Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Jalan Rasmala 9, Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Ya, dan karena majelis ini berada di bulan Ramadan, malam Kamis yang akan datang, jadi mulainya mundur sedikit. Biasanya kita jam 8 mulai, maka kita akan mulai mundur setelah tarawih, yaitu kisaran pukul 20.45. Kisaran pukul 20.45, 9 kurang seperempat, kisaran pukul itu. Dan nanti juga di malam ke-20 seperti tahun-tahun yang lalu diadakan qiyamul lail dari pukul 12 sampai dengan pukul 3 atau setengah 4 sahur berjamaah, sampai sahur berjamaah. Diselingi juga dengan kajian pembacaan kitab tentang Karamatul Awliya karangan dari Imam Ismail An-Nabahani. Kitabnya bernama Jami' Karamatul Awliya, kumpulan keramat-keramat para wali. Karena ini menyebutkan solehin akan turun rahmat, apalagi kalau disebutnya di bulan Ramadan, rahmatnya lebih banyak yang turun. Di malam 20 Ramadan mulainya sampai malam 29, diakhiri ditutup nanti malam 29 dengan khatam Quran, karena kita menghatamkan Quran di sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dengan niat sholat witir, melengkapi witir, namanya takmirul witir. Dan setelah 4 rakaat ya, istirahat dengan mengkaji kitab tersebut, lalu dilanjutkan 4 rakaat berikutnya. Kemudian setelah itu baru sahur berjamaah, insyaallah. Itu di malam 20 Ramadan. Dan kita dengarkan seperti biasa sekelumit tentang ilmu fikih agar menjadi pegangan kita dalam ibadah salat, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan uzur yang dimiliki oleh seorang makmum yang muafik. Artinya makmum muafik ini yaitu boleh ketinggalan sampai 3 kali rukun fi'li dan mengejarnya setelah itu, setelah baca Fatihah
selesai ya, kalau imamnya belum bangun kepalanya dari sujud yang kedua. Sedangkan mana makmum muafiq itu sendiri adalah makmum yang memiliki waktu yang cukup untuk baca Fatihah bersama imamnya ketika berdiri bersama imam. Uzur yang berikutnya yaitu uzur yang ketujuh. Nah ini lebih mudah atau agak mudah dibanding yang sebelumnya. Uzur yang ketujuh, kalau makmum lagi sujud, ya, kalau makmum lagi sujud, lalu dia kelupaan, kalau dia lagi sholat, sehingga sujudnya kelamaan. Kemudian ketika dia bangun dari sujud, imamnya udah ruku. Ya, imamnya udah ruku atau imamnya sudah mau ruku, otomatis ketinggalan kan di Fatihahnya, ketinggalan. Ya, jadi makmumnya sujud bersama imam sujud, makmum sujud. Tapi ketika imam bangun melanjutkan rakaat berikutnya, makmumnya gak bangun-bangun. Mungkin di pikiran apa bengong, nggak tahu. Utang di sana sini orang berenang. Kelupaan dia, sujud terus kelamaan. Ketika dia ingat, dia bangun. Kalau sujud itu kan kalau lama-lama nggak batal. Karena rukunnya namanya rukun tawil, rukunnya rukun panjang. Ketika dia bangun, imamnya udah selesai baca Fatihah, bahkan udah selesai baca surat, udah ruku atau mau ruku, ya mau nggak mau Fatihahnya ketinggalan. Nah, ketika makmumnya bangun, Allahu Akbar, imamnya udah ruku, maka saat itu kata ulama, makmumnya diberi kesempatan untuk baca Fatihah. Fatihah wajib tetap dibaca, boleh ditinggalin. Ketika dibaca Fatihah tentu ketinggalan, boleh ketinggalan dari imam karena uzur tadi, uzur kelupaan lagi sujud. Nah, kalau sudah selesai baca Fatihah, kejar imamnya, nyusul imam, asalkan imamnya belum bangun kepalanya dari sujud yang kedua. Kalau dia selesai baca waladhdallin amin, imam lagi duduk di antara dua sujud, nyusul. Imam lagi sujud yang pertama, nyusul. Imam lagi sujud yang kedua, tapi belum selesai, belum bangun kepalanya, nyusul. Dan kalau dia nyusul, bapak rakaat itu dihitung, rakaatnya dihitung. Jadi nggak perlu nambahin satu rakaat setelah salamnya imam. Nah itu aja, gampang kan? Ya. Cuma ini saya ingat dulu waktu masih mondok itu kan di waktu tingkatan tsanawiyah, selepas lulus SD, lulus madrasah ibtidaiyah, terus mondok. Artinya yang di pondok itu anak kecil, anak umur 12 tahun. Itu bagian mereka nggak biasa bangun subuh di rumahnya mungkin, pastinya begitu. Kenapa? Karena ketika lagi sholat subuh dia sujud nggak bangun-bangun, lama-lama roboh, ternyata tidur. Nah kalau begitu batal, karena udah roboh berarti tidur dia. Tapi yang membatalkan sholatnya itu adalah tidur dalam keadaan sujud, itu adalah membatalkan sholat. Karena wudhunya batal, maka sholatnya batal. Ini kembali kepada permasalahan kita tadi, uzur yang ketujuh, yaitu kalau makmumnya sujud kelamaan karena kelupaan, lalu ketika udah ingat, kemudian dia bangun, imamnya sudah selesai baca Fatihah, baca surat, udah ruku atau bahkan mau ruku, maka makmumnya boleh terus baca Fatihah, dan kalau udah selesai nyusul imam, asalkan imamnya belum angkat kepalanya dari sujud yang kedua. Maka itu ringkas saja, nggak susah-susah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita
yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan dengarkan tausiah dari guru kita Fadilatul Syekh Ustaz Muhammad Nur, maka tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati guru mulia kita Fadilatul Ustaz Adailallah Kajjahullah Haramli, semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat dan afiat. Hajat-hajat beliau baik yang beliau telah minta kepada Allah, yang sedang beliau minta kepada Allah, yang beliau lupa minta kepada Allah, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita Al-Walid Bapak Haji Ma'mun Madani, semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat dan afiat. Guru kita Ustaz Abdul Rasid, semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat dan afiat. Para hadirin wal hadirat, semoga kita semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita masih berikan nikmat iman, Islam, panjang umur di dalam sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi pelita alam, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga salawat dan salam kita yang telah kita sampaikan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat ini kita sedang mencuri perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kita mencuri perhatian beliau pada malam hari ini, kita berharap semoga kelak di yaumil qiyamah nanti, kelak di padang mahsyar nanti, yang tidak ada satu perhatian yang kita harapkan, dan memang tidak ada orang yang mampu memberikan perhatian kepada siapapun kecuali perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada saat ini kita memperhatikan tentang daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat ini kita mensyiarkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala, mensyiarkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka harapan kita tidak lain dan tidak bukan kelak nanti di padang mahsyar beliau memperhatikan kita. Pada saat itu tidak berguna, tidak berharga perhatian makhluk selain perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di akhir bulan Sya'ban ini, dan esok hari Kamis kemudian malam Jumat kita berada di akhir daripada hari Jumat. Kalau seandainya pada saat ini kita bergembira karena akan datang bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung, bulan yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah wahai saudara-saudaraku, janganlah kegembiraan ini hanya khusus kita yang menikmatinya saja. Janganlah kegembiraan ini hanya khusus kita yang merasakannya saja. Tapi hendaknya kita membaginya kegembiraan ini. Hendaknya kita ikut membagikan rasa gembira ini kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ayah ibu kita, atau kakek nenek kita, atau saudara-saudara kita, atau sahabat kita. Maka ketika bulan Ramadan telah berada di hadapan kita, kita bergembira, maka pun kegembiraan itu kita kirimkan kepada orang-orang yang telah berjasa dengan kita. Karena dengan cara apa kita membahagiakan mereka? Dengan datang bulan suci Ramadan ini, sebagaimana telah diajarkan oleh guru-guru kita,
telah diwariskan oleh orang tua kita. Setiap datang bulan suci Ramadan, setiap datang di akhir bulan Sya'ban, di mana makam-makam kubur-kubur penuh dengan para penziarah, maka esok adalah hari Jumat yang terakhir. Kalau memang seandainya kita belum sempat berziarah ke makam kedua orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita sudah berziarah namun ingin menambahkan kegembiraan hati mereka, maka hendaknya kita meluangkan waktu kita, karena pada saat itulah harapan-harapan mereka terhadap orang-orang yang masih hidup. Karena beliau Rasul bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Ala fazuruha. Maka sekarang berziarahlah kalian. Kunjungilah sanak pemilik kalian yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya mereka yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mereka yang mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Rasul, fa innaha tudahidud dunya wa tudzakkirul akhirah. Sungguh siapa orang yang berziarah kubur, maka akan mengingatkan dia akan negeri akhirat dan membuat dia akan zuhud akan terhadap kehidupan di dunia ini. Kalau seandainya kita berziarah kubur, kita ingat bahwa sekarang ini kita berziarah ke orang yang kita cintai. Suatu saat kita mengharapkan ziarah daripada keluarga-keluarga kita yang masih hidup. Kalau pada saat ini kita mengingat saudara-saudara kita yang kita ziarahi, mereka meninggalkan sewaktu hidupnya, mereka mempunyai rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, keluarga yang sehat. Namun kita ingat ketika kita berziarah bahwa suatu saat kalau mereka meninggalkan itu semua, bahwa kita pun akan meninggalkan itu semua. Dalam hadis yang lain, beliau Rasul mengatakan, "Ana sama yaqulul mayt fi qabrihi idza dara man kana yuhibbu fi darid dunya." Tidak ada ahli kubur di dalam kuburnya yang menyenangkan mereka, yang paling menyenangkan mereka, kecuali tidak ada orang-orang yang sewaktu hidup di dunia ini yang paling dicintainya menziarahinya. Jadi ahli kubur itu paling bergembira, paling bahagia. Mereka lebih bahagia seandainya mereka diberikan dunia bisa isi-isinya itu tidak seberapa dibandingkan ada anaknya atau keluarganya yang menziarahinya, yang mengingatnya. Maka itulah kenikmatan, itulah kebahagiaan yang sangat luar biasa kepada mereka. Oleh karena itu, kalau seandainya kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka kita bergembira, kita ikut gembirakan hati-hati orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak bisa lagi menambahkan ibadah mereka. Pernah saya baca dalam satu buku karangan Said Muhammad bin Ali al-Maliki bahwa suatu saat ada seorang tetangga, seorang berziarah mengikuti pemakaman daripada tetangganya yang dimakamkan di suatu tempat. Lalu karena dia tidak mempunyai waktu yang luas, di makam itu ada keluarganya yang dimakamkan, lalu dia tidak sempat berziarah ke makam keluarganya. Selesai daripada dia menghadiri pemakaman tetangganya, dia langsung meninggalkan tempat itu. Malamnya dia bermimpi, dimimpikan oleh keluarganya yang kebetulan dimakamkan di tempat itu. Kata keluarganya, wahai anakku, kenapa ketika engkau mengantarkan tetangga kita yang meninggal ke makamnya, ke kuburnya, engkau tidak berziarah, engkau tidak mampir dulu ke makamku? Lalu orang ini bertanya, wahai saudara, apakah engkau tahu aku datang ke tempat itu? Apakah kau tahu aku datang mengikuti pemakaman dari tetangga kita? Apa kata saudara yang meninggal ini? Jangankan kau di situ, engkau baru sampai pintu gerbang saja, aku sudah melihat kedatanganmu. Inilah tanda bahwa kalau seandainya kita ziarah, ahli kubur itu mengetahuinya.
ma rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa sta'nasa bihi. Tidaklah seorang berziarah mendatangi kubur saudaranya kemudian dia duduk di atasnya, melainkan membuat senang ahli kubur itu. Oleh karena itu, semoga kita berikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita digolongkan anak-anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada orang tua kita maupun kepada nenek kita, baik sewaktu mereka masih hidup, lebih lagi ketika mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Kita ucapkan kata guru kita dan dosa Muhammad tausiah beliau dan tadzkirah, ingatkan kita kepada ahwalul qubur dan kepada hari yang akan kita jumpai kelak, dan pastinya tidak akan bisa kita mengelak dari hari itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhdari man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana bihadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu berlimpah datang darinya, dan sebagian besarnya tak pernah kita minta atau tak kita minta sebelumnya, datang kepadaku dan kalian di dalam kehidupan singkat kita ini. Kita bernafas tanpa kita minta kepada Allah Ta'ala sehari pun. Tak pernah kita meminta kepada Allah Ta'ala di pagi hari, ya Rabb, berikan aku nafas di hari ini untuk dapat aku bernafas. Begitupun detak jantung yang berdetak di dalam jiwa ini, dalam diri ini, di dalam tubuh kita ini, berdetak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tak pernah kita memintanya dari Allah untuk berdetak, tapi dia terus berjalan sesuai tugasnya. Dan Allah Ta'ala lah di balik semuanya. Dia yang mengatur itu dan ini, dan dia yang mengatur alam semesta, dan bahkan pun dia yang mengatur kehadiranku dan kalian di majelis mulia ini. Ia kehendaki kita untuk bersimpuh dalam beberapa saat, mengetuk pintu rahmatnya dan bermunajat, berselawat kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetuk rahmat Allah Ta'ala agar kita diberikan ampunan, agar kita disucikan, agar kita dibersihkan. Karena kita sadar bahwa sebelum kita mendatangi majelis seperti ini, lembaran-lembaran kehidupan dan saat-saat dan waktu kita kotori dengan perbuatan kita sendiri, dengan mata kita, dengan tangan dan anggota kita yang lain. Datang kita untuk disucikan Allah dan dibersihkan, mendapatkan pandangan rahmat Allah Ta'ala dan perhatian. Semoga harapan-harapan ini didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga langitnya terus terbuka untuk kita sehingga doa-doa yang terpanjatkan diterima Allah Jalla Jalaluh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, akan datang bulan mulia, bulan Ramadan, dan digaungkan hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan fadilah bulan Ramadan. Satu di antaranya yang disabdakan Rasul, Inna Allah la yanzuru fi awwali lailatin min Ramadan ila ibadihi. Sungguh Allah Ta'ala memandang di awal pertama bulan Ramadan kepada hamba-hambanya. Man nazarallahu ilaihi lam yashqa ba'dahu abada. Dan siapa yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia tidak akan celaka selama-lamanya. Malam itu
malam yang disabdakan Rasul dan dikuat kemuliaannya oleh beliau, lalu disampaikan kepada umat sehingga kita tahu fadilah awal pertama malam Ramadan yang akan datang jika Allah takdirkan kita menjumpainya, di mana Allah Ta'ala memandang di malam itu kepada semua hambanya. Dan janji Rasul, kabar gembira dari beliau katakan tadi bahwa yang dipandang Allah Ta'ala dengan pandangan rahmatnya di malam itu akan terbebas dan terhindar dari murka Allah Ta'ala dan tidak akan mendapatkan celaka selamanya. Artinya kau akan dijadikan hamba yang disebut su'ada, yang diminta di dalam doa nisfu Sya'ban. Kita akan minta dalam doa nisfu Sya'ban, di antaranya ada kalimat su'ada, ada kalimat marzuqin. Ya, kita Allah Ta'ala, kalau kita ini bagian daripada orang yang asyqiya, yaitu orang yang celaka, minta kepada Allah dijadikan menjadi su'ada, jadi orang yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Dan orang yang mendapatkan pandangan Allah di malam nisfu Sya'ban berarti dia menjadi bagian daripada su'ada, orang yang bahagia kelak di yaumil akhirah dan di dunia pun demikian. Dan orang yang dibahagiakan Allah adalah orang yang sangat beruntung. Harta tidak bisa membahagiakan seseorang, dan Allah sudah buktikan di dunia. Sebelum kita wafat, sebelum malaikat Israel datang menjemput nyawa kita ini, sebelum roh sampai ke kerongkongan, ke tenggorokan, sehingga di saat itu kita lihat apa yang tidak kita lihat, Allah sudah buktikan di depan mata kita bahwa harta tidak membawa bahagia. Hakikat kebahagiaan bukan di situ tempatnya. Dan jabatan pun demikian. Bahkan tidak sedikit jabatan membuat seseorang sengsara. Ya. Lalu apalagi kemewahan pun demikian, tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Tapi kalau seseorang sudah dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarpun dia miskin, biarpun dia rakyat jelata, gak punya kekuasaan apapun, biarpun rumahnya sangat-sangat sederhana, biarpun dia tidak memiliki yang dimiliki oleh sebagian orang di dunia ini berupa materi duniawi, tapi hatinya akan tenang, hatinya akan nyaman, hatinya tidak pernah gundah. Kita dengar tentang Al-Qizah yang datang dari Al-Imam Al-Junaid bin Muhammad atau ulama yang lain di negeri Baghdad. Ketika beliau lewat di salah satu syawarib Baghdad, salah satu jalan-jalan raya di negeri Baghdad, lalu ia jumpai ada seseorang miskin, fakir, gelandangan, dekil, cacat, tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta, hanya seperti seonggok daging di pinggir jalan. Makan dan minumnya mengandalkan belas kasih orang banyak. Tapi yang diperhatikan oleh beliau bahwa orang ini bibirnya tidak pernah bergerak, tidak pernah diam, selalu bergerak. Lalu dia dekati orang ini. Setelah dia mengucapkan salam, dia tanya, "Aku perhatikan bibirmu itu gak pernah diam, apa yang kau baca?" Lalu orang ini menjawab, orangnya yang miskin, dekil, fakir, di pinggir jalan, buntung tangan, buntung kaki, mata buta. Katanya,
aku sedang membaca alhamdulillah. Belumnya dia bilang aku sedang berzikir kepada Allah. Apa yang kau baca dalam zikirmu? Aku membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu imam ini, ulama ini ingin mengorek isi hatinya. Alhamdulillah, artinya pujian kepada Allah atas nikmat. Kan begitu, alhamdulillah. Kalau kita dapat nikmat dari Allah, kita bisa kita ucapkan alhamdulillah. Selama ini orang keadaannya mengenaskan, miskin, fakir, gak punya tangan, gak punya kaki, buta, gak punya rumah, di pinggir jalan makan dari belas kasihan orang pun makannya itu harus masuk dengan ke mulutnya harus dengan bantuan orang lain. Karena nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi mengucapkan alhamdulillah dan zikirnya alhamdulillah. Maka beliau pun tanya kepadanya, alhamdulillah, apa yang kau syukuri dengan alhamdulillah? Lalu dia menjawab, katanya, alhamdulillah, Allah masih berikan aku lisan berzikir kepadanya. Ini hati yang dibahagiakan Allah. Karena kalau nggak dibahagiakan Allah, dia tidak akan bersyukur dengan apa yang dia punya. Yang lebih dari dia, lebih banyak, bahkan sangat banyak, punya tangan, punya kaki, mungkin punya kendaraan, mungkin rumah ada, mungkin mewah bahkan. Tapi mengeluh terus kepada Allah Ta'ala, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, kenapa sih nasibku begini? Tapi ini gak punya tangan, gak punya kaki, melarat, miskin, fakir, dekil di pinggir jalan, mengandalkan karena belas kasih orang lain dalam makan minumnya. Tapi hatinya senang dengan keadaannya. Kenapa dibahagiakan Allah ini? Orang kalau sudah dibahagiakan Allah Ta'ala, maka yang muncul dari kehidupannya itu sesuatu yang menakjubkan. Orang bisa geleng-geleng kepala untuk melihat keadaan orang. Tapi rupanya begitulah hati ketika sudah dilihat Allah. Allah Ta'ala akan melihat para hambanya di malam pertama bulan Ramadan. Dan di dalam hadis lain yang masyhur sungguh sering kita dengar dari para ulama, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguh Allah Ta'ala tidak melihat kepada bentuk kalian, tidak melihat kepada jasad jisim kalian, tubuh kalian, tapi melihat kepada hati kalian. Artinya ketika Allah Ta'ala melihat hanya kepada hati, persiapkan hati kita di malam pertama bulan Ramadan. Tahu nggak? Pasti tahu lah apa? Air itu pasti turun ke tempat yang rendah, betul nggak? Nggak ada air naik ke atas. Ya kecuali kalau ditarik sama jetpack naik lagi itu. Tapi air itu sifatnya turun ke tempat yang rendah. Rahmat pun demikian. Dia akan turun ke hati yang merendah. Maka jadikan hati kita ini, pastikan bahwa diri kita paling rendah di antara hamba Allah yang ada. Kita paling hina di antara hamba Allah yang ada. Kalau kita lihat ada orang berbuat maksiat ini dan itu, aku lebih dahsyat dari dia maksiatku. Mungkin aku lebih dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari maksiatnya itu orang. Dan bahwa semua orang di hadapan kita ini dan yang di sekeliling kita lebih di atas segala-galanya dari kita di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita diajarkan oleh para ulama. Ketika hati orang semakin merendah, maka dia akan semakin mendapatkan cakupan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu Allah Ta'ala akan melihat dan memandang. Jadi kalau ditanya modalnya apa sih buat mendapatkan pandangan Allah Ta'ala di malam awal pertama bulan Ramadan, modalnya adalah hati yang bersih. Hati yang bersih, hati yang merendah. Lalu bagaimana supaya bisa dapat hati yang bersih? Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ngasih jawaban. Dalam syairnya beliau katakan, wa in runta an tahdha bi qalbin munawwarin naqiyyin 'anil aqdar fa'kif 'ala dzikri.
ولازم عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال وفي كل حال وباللسان وبالسر فإنك إن لزمته بتدبر بدا لك نور ليس كالشمس والبدر ولكن نور من الله وارد أتى ذكره في سورة النور فاستدر. Kata Imam Haddad dalam bait syairnya ini, wa in rumta an tahdha bi qalbin munawwarin, kalau engkau ingin mendapatkan hati yang penuh cahaya, naqiyan anil aqdar, bersih suci daripada kotoran, fa'kif ala dzikri, maka teruslah berzikir. Itu kuncinya. Kunci hati yang bersih adalah terus berzikir kepada Allah. Walazim alaihi fi dhalami wa fi diya, dan teruslah berzikir, lazimkan di waktu malam dan di waktu siang. Walazim alaihi fi dhalami wa fi diya fi kulli halin bil lisani wa bisri, fi segala keadaan dengan lidah dan dengan hati. Zikir bagi lidah, zikir bagi hati. Makanya kita ini dianjurkan pegang tasbih. Apa tujuannya? Pengen zikir. Kalau kita nggak pegang tasbih, ya kan zikir. Nggak pegang tasbih, ingat zikir. Kemudian ada satu hal yang penting. Kalau ada orang bilang kepada kita waktu kita pegang tasbih, kita ngapain kita pegang tasbih mulu sawaliyah? Jadi bilang zikir terus ya. Apa jawabannya? Jawabannya bilang gini, ya Allah, ente itu hati ente udah kuat zikir sama Allah Ta'ala, nggak pakai tasbih, makanya ente nggak pegang tasbih. Hatinya belum kuat untuk zikir sama Allah tanpa tasbih, maka perlu dibantu pakai tasbih. Jadi pandang itu orang yang nggak pegang tasbih, bukannya mereka nggak zikiran. Husnuzon kita, mereka zikiran udah kuat pakai hati sehingga nggak lupa tanpa tasbih. Tapi kita ini masih lemah. Ketika kita pegang tasbih kita ingat, tapi kalau kita lepas tasbih kita lupa, maka kita perlu tasbih. Agar kita ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu supaya Allah bersihkan hati. Ketika dibersihkan hati, maka Allah Ta'ala akan melihat insyaallah di malam pertama bulan Ramadan, karena hati yang bersih, hati yang akan merendah di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu datang hadis riwayat Sayyidina Salman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan diriwayatkan juga dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sebuah hadis yang masyhur yang belakangan hadis ini dibahas oleh seseorang dan pembahasannya tidak semestinya. Kenapa? Ini hadis terus digaungkan oleh para ulama di setiap akan datang bulan Ramadan atau di setiap awal bulan Ramadan, agar kaum muslimin muslimat semangat datang bulan Ramadan, mereka semangat ibadah, semangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat untuk bersedekah, semangat untuk hadir majlis, semangat untuk berzikir, semangat untuk mendekat kepada Allah. Dalam riwayat Imam Sayyidina Salman ini, Rasul katakan, beliau katakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di akhir bulan Sya'ban. Kata Rasul, ya ayuhan nas, hai manusia, kata Rasul di atas mimbar, laqad adhallakum syahrun 'azimun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang agung penuh berkah. Bulan agung penuh berkah. Lihat Rasul mengangkat semangat para sahabat, sehingga beliau katakan akan datang ini bulan berkah, bulan penuh agung, bukan bulan sembarang bulan.
Kalau kalian berada di bulan Sya'ban, ini bulan yang akan datang akan lebih besar lagi dari bulan Sya'ban. Dan mereka tahu yang akan datang adalah bulan Ramadan. Panjang hadisnya, saya nggak bahas satu persatu. Dan yang di dalam hadis ini disebutkan bahwa beliau menyebutkan itu bulan-bulan berkah. Bukan cuma azim, agung di mana-mana Allah Ta'ala dan Rasul, tetapi mubarak, penuh berkah. Padahal dari mana datangnya keberkahan Ramadan kalau bukan dari Sayyidina Muhammad. Ramadan sudah ada dari sejak zaman sebelum Nabi, zaman sebelum Rasulullah lahir. Sebelum Rasulullah muncul ke dunia ada Ramadan. Di Nabi Allah Isa, di zaman Nabi Isa ada Ramadan, di zaman Nabi Allah Musa ada Ramadan. Tapi keagungan Ramadan muncul di zaman Sayyidina Muhammad. Dari sebab apa? Dari sebab berkahnya Sayyidina Muhammad. Maka berkah Ramadan berasal dari berkahnya Rasulullah. Padahal zamannya dia juga. Karena Allah Ta'ala menciptakan ini bulan 12 bulan dari awal penciptaan. Jadi sebelum Nabi Adam ada, Allah ciptakan bulan 12 bulan. Lalu Ramadan datang seperti biasanya. Gak ada apa-apa Ramadan di zaman Adam, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Lalu kemudian datang Sayyidina Muhammad. Datang Ramadan di zaman Sayyidina Muhammad. Lalu keberkahan Ramadan ada di zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala memang inginkan keberkahan Ramadan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untukku dan untuk kalian. Untuk kita. Umat Nabi Musa banyak. Bahkan nanti di hari kiamat ketika datang umat Nabi Musa, Rasulullah mengiranya itu umat beliau karena banyaknya. Kata Allah Ta'ala, itu bukan umatmu, itu umat Nabi Musa karena banyaknya. Tapi Allah enggak kehendaki keberkahan Ramadan buat mereka. Allah kehendaki keberkahan buat Ramadan buat ente semua. Karena begitu besarnya rahmat Allah Ta'ala untuk umat ini, dan dia jadikan ente umat khairul umam, sebaik-baik umat karena nabinya sebaik-baik nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian ini hadis dibilang ketika dibahas tentang hadis, isi hadisnya ada kalimat awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya itu rahmat, 10 pertamanya, dan tengahnya itu maghfirah, ampunan, dan akhirnya 10 ketiganya, 10 terakhir itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kemudian dibahas ini hadis, katanya hadis yang selalu dikumpulkan di bulan Ramadan, jadi bukan hadis sahih dan bukan hadis hasan. Emang benar. Hadis ini bukan hadis sahih dan hadis ini bukan hadis hasan. Hadis ini hadis dhaif, hadis lemah. Tapi hadis ini bukan hadis maudhu, hadis ini bukan hadis palsu. Hadis ini bukan hadis palsu. Hadis lemah dan hadis dhaif atau hadis dhaif namanya ijma' ulama muhaddisin. Bayangkan, ijma', sepakat, konsensus ulama muhaddisin, ulama ahli hadis. Mereka sepakat semuanya bahwa mengamalkan hadis dhaif, hadis yang lemah adalah sesuatu yang dibolehkan. Dan mereka sepakat untuk sesuatu yang disebut fadailul amal, berkaitan dengan fadilah amal, seperti hadis kita ini berkaitan dengan fadilah amal. Disebutkan di dalam itu hadis bahwa di malam Ramadan nanti ada satu malam yang lebih hebat dari 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar.
Lalu disebutkan ini, disebutkan itu, fadilah amal semuanya. Dan hadisnya munkar sebagaimana disebutkan oleh Imam syarah kitab Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari, Imam Qastalani. Beliau mengatakan hadisnya munkar, tapi hadis munkar bukan hadis palsu. Hadis munkar bagian dari hadis dhaif, hadis lemah yang masih bisa diamalkan. Perawinya kata Imam Ibn Hajar, ana nggak tahu, nggak kenal. Perawi jika nggak dikenal disebut dengan majhul. Dan hadis kalau perawinya majhul, kelemahan perawi tersebut karena majhulnya nggak dikenal, masih bisa diamalkan kalau berkaitan dengan fadhailul amal, keutamaan beramal. Begitu juga kalau berkaitan dengan mawa'idz, kisah-kisah dan nasihat-nasihat. Kalau hadis lemah tapi isinya tentang nasihat, pakai gak apa-apa. Ulama hadis membolehkan. Yang membolehkannya banyak sekali. Ada yang mensyaratkan syarat, ada yang tanpa mensyaratkan syarat. Yang tanpa mensyaratkan syarat artinya boleh pakai tanpa syarat, itu hadis dhaif, dipakai, diamalkan boleh tanpa syarat. Siapa di antara yang membolehkan tanpa syarat? Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i yang paling besar, pendiri mazhabul Hanbal, yang hafal hadis dengan perawinya, dengan sanadnya sebanyak 1 juta hadis. Dan itu dianggap oleh ulama sebagai satu keramat milik Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang menghafal 1 juta hadis dengan matan dan sanadnya, perawi-perawinya dihafal semuanya. Ini satu luar biasa. Ahli hadis Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana beliau ahli fikih. Dan beliau mengatakan bahwa hadis dhaif boleh diamalkan, bahkan lebih diunggulkan dari hasil ijtihad para ulama dan dari qiyas dari Imam Ahmad bin Hanbal. Begitupun Al-Imam Abu Dawud, beliau juga mengatakan hal yang sama tanpa syarat. Lalu Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadis dhaif ini boleh, hadis lemah boleh diamalkan kalau berkaitan dengan fadhail amal dan kisah-kisah dan nasihat, tanpa syarat lain kecuali itu. Lalu kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mensyaratkan syarat diantaranya bahwa yang teriju ala aslin sahih, artinya ada dalil yang sahih dan dia menaunginya. Misal keutamaan puasa keutamaannya dianjurkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis sahih banyak. Lalu ada hadis berkaitan dengan keutamaan puasa, lemah hadisnya nggak apa-apa karena ada dalil sahihnya yang di atasnya. Begitupun yang tersebutkan di dalam riwayat Imam Sayyidina Salman ini, siapa yang mengingkari adanya malam Lailatul Qadar? Al-Quran menyebutkan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr." Ini Quran ada yang menyebutkan tentang malam Lailatul Qadar dan keutamaannya. Dalam hadis Sayyidina Salman disebutkan tentang malam Lailatul Qadar. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kata Rasul dalam hadis itu. Hadisnya lemah tapi ada dalil kuat di atasnya yang mengayominya. Pertama. Yang kedua, perawinya yang disebut dhaif itu jangan sampai muttaham bil kadzib atau kadzdzab, jangan sampai dia itu pendusta atau diduga dusta. Ini tidak masuk demikian. Karena perawinya bernama Iyas itu bukanlah muttaham bil kadzib, bukan seorang pendusta atau diduga pendusta, tapi beliau hanya dikatakan tidak dikenal, kata Syekh Ibn Hajar. Dan tak dikenal berarti majhul, beda dengan seorang yang disebutkan dusta atau diduga dusta. Walaupun ini hadis munkar, tetapi masih boleh diamalkan karena masih dalam kalangan hadis dhaif yang boleh diamalkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dari itu ulama kita menggaungkan hadis ini setiap tahun. Datang bulan Ramadan, akan datang bulan Ramadan, dibacakan ini hadis. Ingatkan bagi kaum muslimin muslimat tentang bagaimana Ramadan
Amalan-amalan apa? Ada apa di dalam bulan Ramadan? Karena ini hadis adalah hadis yang paling lengkap tentang fadilah bulan Ramadan. Dari itu disampaikan oleh ulama-ulama kita, mengatakan bahwa hadis dhaif, hadis lemah tidak bisa diamalkan, menyalahi pendapat ijma' ulama. Dan yang menjalankan hal itu hanya satu ulama yang ditentang oleh ulama-ulama sedunia dan dibantah pendapat-pendapatnya oleh ulama sedunia. Ada satu ulama namanya An-Nabahan, Syekh An-Nabahan. Syekh An-Nabahan ini banyak dirujuk oleh mereka-mereka golongan yang seringkali mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ahkan. Beliau gak menerima hadis dhaif, yang penting hadis sahih hasan aja. Ini yang sekarang menyebar di kalangan-kalangan kaum muslimin yang kemungkinannya mengaji di, misalnya hanya mengaji di kantoran atau di tempat-tempat tertentu yang dipelajari, diajarkan oleh kelompok ini. Kalau enggak hadisnya sahih hasan saya enggak mau. Saya pernah itu ngisi di sebuah tempat, lalu bicara tentang satu fadilah amal, kemudian saya datangkan hadis-hadis lemah. Setelah selesai ditegur sama pengurusnya, Ustaz, kalau nyampein hadis jangan hadis yang lemah, hadis saya sama hasan aja. Ini pembodohan namanya. Kenapa pembodohan? Ulama, ijma' ulama, sepakat ulama membolehkan menyampaikan hadis dhaif, hadis lemah, asalkan berkaitan dengan nasihat, berkaitan dengan fadilah amal dan syarat-syarat yang lain yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar. Tetapi kemudian mau ditutup hadis-hadis dhaif dan mau dimusnahkan dan disingkirkan, akan berapa banyak hadis-hadis yang tidak terpakai kalau ini diberlakukan. Karena hadis dhaif, hadis-hadis lemah ratusan ribu. Dan mereka itu banyak ulama-ulama yang memperjuangkannya dulu untuk mendapatkan hadis itu. Imam Al-Bukhari pernah mau mendapatkan satu hadis, berjalan ke satu tempat 3 bulan namanya, satu hadis. Dia dengar di negeri anu, fulan punya hadis anu, dia belum punya. Maka dia ambil kendaraan lalu pergi 3 bulan perjalanan. Sampai sana, ternyata ketika ditanya fulan mana dicari, karena apiknya beliau dan ketatnya syarat-syarat hadis yang mesti beliau terima, beliau tolak hadis itu dari orang tersebut. Kenapa? Karena ketika sampai di negeri tersebut, lalu dia jumpai orangnya itu, katanya itu orang itu yang kalian kau cari. Orangnya lagi ngapain? Orangnya lagi naik keledai. Ini yang punya hadis ini, ulama ini lagi naik keledai. Lalu biar keledainya larinya kencang, dia pegang semacam bambu, di ujungnya dikasih tali, di ujung talinya dikasih makanan. Lalu makanannya ditaruh di depan mulut di keledai. Jadi keledai seakan-akan kejar makanan, jadi larinya kencang. Ini dianggap ngebohongin hewan. Kalau hewan dibohongin dia nggak aman dari hadis. Karena jangan-jangan dia berbohong di dalam menyampaikan hadis, nggak diterima oleh Imam Al-Bukhari. Karena saya nggak mau ngambil hadis dari orang yang seperti ini. Padahal dari perjalanan 3 bulan, pulang lagi nggak jadi ambil itu hadis. Itu perjuangan para ulama ketika mengambil hadis. Sehingga kalau kita buang itu hadis-hadis dhaif yang disebut lemah, yang berjumlah ratusan ribu, maka akan banyak yang terbuang dari ilmu Islam. Dan itu ulama ijma' sepakat hadis dhaif boleh diamalkan. Ada yang mensyaratkan syarat, ada yang tanpa mensyaratkan syarat. Di antara Imam Ahmad bin Hanbal tanpa mensyaratkan syarat, mutlak yang boleh diamalkan. Tapi kebanyakan ulama mensyaratkan dengan syarat yang tadi disebutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya jelaskan ini karena videonya tersebar di sana sini dan banyak yang nonton. Kalau ketemu video itu lalu kemudian dibahas, itu hadis yang ada awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiru idgham minan nar, itu hadis ternyata diduga palsu dan segala macam, sehingga sepertinya gak mau diamalkan dan gak mau disebarkan lagi. Itu bukan jalan ulama kita. Jalan ulama kita menyebarkan hadis Sayyidina Salman yang menghimpun banyak fadilah bulan Ramadan. Karena hadisnya walaupun lemah dan disebut hadis mungkar,
tapi tetap hadis lemah bisa diamalkan di hadis seperti hadis itu karena berbeda